Basuki Cahayapurnama alias Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Pertamina dan memantapkan dukungannya ke pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan akan segera bergabung untuk melakukan kampanye. Apakah sikap Ahok ini akan memberi dampak signifikan pada elektabilitas paslon 03? Ya, Ahok dikenal oleh banyak orang sebagai sosok yang pemberani, berintegritas dan ceplas-ceplos. Saya menjulukinya si mulut bayonet karena kalau ngomong belak-belakan nggak pakai basa-basi. Seperti yang saya singgung di video saya sebelumnya, akan seru kalau si mulut bayonet ini berkampanye untuk si mulut manis Capres 03. Sudah kebayang, redaksi kampanyenya akan berisi ceramah apa saja. Ahok banyak mendapat dukungan ketika menjabat sebagai gubernur DKI dan ketika tersandung masalah penistaan agama dan dipenjara selama 2 tahun. Ahok dianggap sebagai tokoh inspiratif yang berani memperjuangkan kebenaran. Ia punya statement keren, mati yang beruntung adalah mati dalam kebenaran. Dan sumpahnya di depan pengadilan menjadi terkenal dan kemudian disebut sebagai karma Ahok. Karena beberapa orang yang dianggap menzoliminya telah meninggal dan mereka disebut terkena karma Ahok. Suatu ketika Ahok memang pernah menjadi legenda. Duetnya dengan Pak Jokowi disebut sebagai duet maut. Saking hebatnya Ahok, sampai ada perusahaan film yang membuatkan film biopiknya atau film biografinya yang berjudul A Man Called Ahok yang dimainkan oleh Daniel Mananta. Meski filmnya nggak box office, tapi setidaknya pernah dibuatkan film. Lalu bagaimana sekarang? Apakah tuah Ahok akan mengatrol elektabilitas Ganjar Pranowo seperti keyakinan para buzzer dan pendukungnya? Tahan besti, tidak sesederhana itu. Kegemilangan karisma Ahok mungkin tidak semoncer dulu. Ahok adalah seorang Kristen yang menceraikan istrinya karena alasan perselingkuhan. Sementara dalam pemahaman Kristen, dalam pernikahan itu tidak ada kamus perceraian. Meskipun Ahok sempat mengklarifikasi alasannya menceraikan Veronica Tan, mantan istrinya yang dituduh selingkuh dengan laki-laki lain, lalu menikahi mantan ajudan Veronica, Puput Nastiti Dewi, tapi tetap saja di dalam Kristen tidak dibenarkan adanya perceraian. Kayak opera sabun saja nih ceritanya Ahok ini. By the way, saya dulu juga mengagumi Ahok. Saya suka dengan gayanya yang ceplas-ceplos, berani dan gak pernah pakai basa-basi. Tapi rasa kagum saya surut bukan karena Ahok masuk penjara. Kalau itu malah bikin saya semakin kagum. Tapi rasa kagum saya itu surut, bahkan hilang ketika Ahok menceraikan istrinya dan menikahi ajudan mantan istrinya itu. Saya cuma mikir, pejuang kebenaran ternyata tetap manusia juga. Masih butuh perempuan juga. Artinya masih belum selesai dengan urusan duniawi juga. Apakah salah? Ya sama sekali tidak. Itu hak dia dan hak siapapun. Kayak guru agama yang kawin berkali-kali, itu gak salah. Tapi ya cuma heran saja, orang yang dianggap telah memilih menjadi praktisi rohani yang harusnya berkiblat pada kerohanian tapi tetap getol urusan dunia. Begitu juga Ahok di mata saya. Berani mati tapi nggak berani hidup sendiri. Penganut Kristen meyakini apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernikahan dalam Kristen itu diyakini sebagai kuasa Tuhan menyatukan dua manusia dan manusia tidak boleh menceraikannya. Kalau Ahok saja berani mengingkari ketentuan dalam agamanya yang mengatur perkawinan, bagaimana yang cuma soal politik? Ya jelas hajar bleh. Yang jelas pendukung Ahok yang disebut Ahokers sudah tidak sebesar dulu lagi. Orang yang punya kekecewaan seperti saya juga banyak. Ada satu produser film senior, seorang Tionghoa, yang pagi ini bilang sama saya soal mundurnya Ahok dari Komisaris Pertamina dan mendukung Ganjar. Produser senior ini bilang, emang gue pikirin manusia munafik. Yang komentar ini sesama etnis Tionghoa loh. Kelompok masyarakat yang selama ini mendukung Ahok sebelum penceraiannya dengan Veronica Tan. Mungkin Ahok lupa, yang ngetop itu bukan cuma karma Ahok saja.
Ada karma lain yang sudah jauh lebih tua umurnya dan dikenal oleh masyarakat selama ratusan tahun, yaitu karma istri yang teraniaya. By the way, sekarang Ahok berhadapan dengan partner berjuangnya dulu, Jokowi. Ahok juga berhadapan dengan pendukungnya di Pilgub, Prabowo Subianto. Semoga Ahok ingat komentarnya tentang Pak Jokowi. Ahok pernah bilang, saya itu sadis, tapi Pak Jokowi itu lebih sadis. Kalau saya nggak suka kodok, kodok itu langsung saya injek. Tapi kalau Pak Jokowi, dia nggak suka kodok, kodok itu dia elus-elus dulu, dimasukkan ke panci berisi air, dia biarkan kodok itu berenang di panci, lalu dia nyalakan kompornya untuk merebus panci itu. Ingat itu kok, Pak Jokowi lebih sadis dari lu. Semoga bermanfaat.